Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Oh, alhamdulillah baik ya. Namanya siapa ya? nama saya Muhammad Teguh Oh, Muhammad Teguh. Asalnya dari mana ya? dari Bogor. Oh, dari Bogor. Kalau boleh tahu, kira-kira ada gerangan apa ya, saudara kemari? Saya punya masalah Kak, saya mau cerita. Kamu mau cerita ya? Kalau boleh tahu, apakah adek ini pernah mengikuti proses konseling nggak? Belum pernah Kak. Oh, belum pernah ya. Kalau gitu, kakak pengen jelasin nih yang namanya proses konseling itu kayak gimana. Nah, jadi pada proses konseling ini ada beberapa asas yang harus Teguh ketahui ya. Nah, yang pertama tuh ada asas keterbukaan. Yang dimaksud asas keterbukaan ini, Teguh tuh harus terbuka. Gimana sih? Teguh tuh harus mengungkapkan ceritanya, perasaannya kepada kakak ya, supaya kakak tuh bisa memahami sama bisa memberikan arahan sama saran kepada Teguh supaya bisa enak ke depannya. Nah, untuk yang kedua ada asas kerahasiaan. Nah, dalam proses konseling ini, Teguh tenang aja. Yang namanya cerita Teguh, kalau kesah Teguh, sama kakak gak bakal dikasih tahu ke siapa-siapa. Nah, jadi intinya eh, omongan Teguh bakal aman, gak bakal kakak ungkapin ke semua orang. Nah, yang terakhir tuh ada asas kesukarelaan. Nah, jadi yang dimaksud asas ini tuh Teguh tuh kesini atas kemauannya sendiri. Dan juga kalau misalkan setelah proses konseling ini ada keputusan yang Teguh ambil, itu keputusan yang Teguh buat merupakan tanggung jawab Teguh ke depannya. Dan juga semoga setelah proses konseling ini Teguh menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Baik, bisa kita mulai ya proses konselingnya. Sebelumnya Teguh kesini pengen didengerin aja atau pengen dikasih saran nih? Didengerin sama dikasih masukan. Oh, oke, boleh. Bisa dimulai ya. Oke, silakan. Kira-kira Teguh mau cerita dari mana dulu nih? Jadi gini Kak, saya tuh punya pacar di SMA. Pacar saya ini tuh overthinker. Jadi dia tuh apa-apa tuh dipikirin mulu, dijadiin beban buat dia. Padahal gak, gak harus dipikirin apa hal-hal kayak gitu, hal-hal yang gak penting. Tapi dia susah buat bodo amat sama segala sesuatu tuh gitu Kak. Kalau boleh tahu, hubungan Teguh sama pacarnya itu udah berapa lama ya? Mau jalan 4 bulan. Mau jalan 4 bulan. Kalau kenalnya udah berapa lama? Kenalnya mah dari kelas 11. Cuman kan kelas 11 tuh masih online, masih daring, jadi nggak terlalu tahu. Cuman pas kelas 12 semester 1 semester 2 kelas 11 sih kayak baru tahu apa boleh juga kata saya tuh. Oh, boleh ya. Oh, jadi dari situ Teguh tertarik sama pacar Teguh. Kalau boleh tahu, kira-kira selama hubungan tuh Teguh nyaman atau enggak sih sama dia? Dibilang nyaman mah nyaman Pak. Nyamannya? Nyaman aja, kayak ngobrol masuk gitu, kayak frekuensi sejalan. Atau mau tanya lagi ya? Kan dia tuh sering overthinking. Nah, kalau pas overthinking tuh dia tuh suka ngapain aja ya? Dia pas itu ini Kak pernah sampai kating-kating di tangannya pakai Oh. silet, Ngelukain dirinya sendiri gitu. setan ya. Hmm. Selain itu apa lagi? Kayak ini jidat-jidatin kepala ini. Oh, jadi tiap dia overthinking tuh dia tuh suka ngelakuin hal yang bisa disebut ngelukain dirinya sendiri ya. Nah, kira-kira setelah dia ngelukain dirinya sendiri, yang dia rasakan tuh apa sih? Katanya dia kalau habis cutting gitu dia teh katanya lega, terus seneng apa nyiumin darah. Dia juga suka ngeliatin apa ke saya, kayak pamer ininya teh di Hansaplas gitu. Saya ngerasa ini rasa gagal apa jadi cowoknya teh, kayak kenapa dia melampiasinya teh ke itu, kenapa gak ke saya gini-gini. Teman-temannya gitu, pada teman-temannya teh kayak ke saya gitu, itu cewek lu ini tangan, emang gak dikasih tahu. Saya juga kayak udah saya kasih tahu, cuman susah Pak gitu. Cuma oh, jadi intinya
tiap dia overthinking tuh dia tuh nyari solusinya ke cuttingnya, kayak ngelukain diri sendiri supaya rasa di overthinkingnya tuh hilang gara-gara cuttingnya tersebut. Nah, kalau boleh tahu kira-kira pacar Teguh tuh punya hobi apa ya? Hobinya kayak ini Kak, dia suka seneng olahraga pas SD tuh. Saya juga suka main volley Kak kalau di sekolah, jadi kangen Oh, berarti hobinya olahraga ya. ya. Sama Selain olahraga apalagi itu kesukaan dia selain hobi yang dia sukai? coklat Coklat, coklat es krim. es krim. Kalau sejauh ini sama saya pas udah pacaran tuh udah enggak gitu, kayak mungkin dia juga bilang sih kayak kalau sama saya tuh dia gak bisa sedih, gak bisa ini, dia bawaannya ketawa mulu. Berarti bagi pacar Teguh tuh kayak seseorang yang bisa jadi penyemangat dia, bisa jadi energi positif buat dia supaya dia tuh gak ngelakuin hal negatif. Nah kan tadi Teguh bilang kalau misalkan semenjak Teguh ada buat dia tuh udah jarang yang namanya cutting ke diri sendiri, ngelukain ke diri sendiri. Dan juga semenjak ada Teguh dia tuh bawaannya suka tertawa, suka senyum dan gak bisa sedih. Nah berarti sebagai pasangannya pacar Teguh nih harus bisa ambil hati dia nih, biar gak apa, biar gak cutting lagi, biar gak ngelukain diri sendiri lagi, biar gak overthinking lagi. Dengan gimana caranya? Ya kan dia tuh punya kesukaan ya, kayak yang tadi Teguh sebutin, dia tuh suka nonton, suka olahraga, suka makan yang manis-manis kayak coklat, es krim. Nah dari hal-hal kecil itu Teguh bisa ambil nih hati dia nih supaya dia gak ngelakuin hal-hal yang buruk lagi, yang bisa ngelukain dirinya sendiri lagi, dengan cara ya dukung dia dengan cara kasih dia hal-hal kecil seperti tadi. Intinya lebih banyak apresiasi lagi sih ke dia walaupun hal-hal kecil, kayak misalkan nih dia tuh baru menangin sesuatu, kayak menang apa ya bisa disebutnya, nah iya kan bentar lagi ada 17 Agustusan ya, bakal ada lomba balap karung. Ya walaupun itu cuma sekedar lomba balap karung, dia juara satu. Nah Teguh tuh harus apresiasi dia, soalnya kalau yang namanya overthinking gitu harus banyak apresiasi supaya dia tuh gak kebanyakan pemikiran. Dan juga kalau dia masih sering overthinking, Teguh jangan ngasih pikiran negatif. Ya walaupun dia pikirannya negatif terus ke Teguh harusnya ngasih positif supaya pikiran dia gak nambah beban. Ya orang yang kayak gitu tuh biasanya pikirannya tuh kacau sendiri walaupun gak ada stimulus dari orang lain. Kan dia tuh kalau misalkan hal kecil, kan kata Teguh juga dia suka bingung sendiri kan, sampai kepikiran. Walaupun yang Teguh tadi bicarain cuma hal bercanda sedikit, bagi dia itu kan itu bukan hal yang harus dipercandain, tapi bagi semua orang itu hal yang kecil kan. Nah dari hal kecil aja dia udah mikirnya parah banget, apalagi hal gede. Nah jadi menurut saya pribadi sih ya, Teguh tuh sebagai pacar, sebagai seseorang penyemangat dia, bisa dibilang Teguh tuh kayak seseorang nih buat jadi tempat buat dia bercerita, berkeluh kesah. Dan juga Teguh tuh kayak tempat buat ngasih saran sama minta saran nih. Soalnya kalau dengar dari cerita Teguh yang tadi ya, dia tuh kayaknya ketergantungan sama Teguh banget tuh, ya kan? Nah jadi dia tuh semuanya lah, sampai pikiran negatif aja masuknya ke Teguh semua. Nah otomatis Teguh tuh jadi salah satu orang yang paling dia percaya itu. Nah kalau untuk kedepannya nih bagusnya Teguh terus support dia dengan cara yang tadi. Walaupun hal-hal kecil Teguh apresiasi dia, jangan tambah pikiran negatif dia, kasih semangat positif, ucapan positif, apresiasi positif, dan juga tindakan positif agar kedepannya gak lagi nih ngelakuin yang namanya self harm, ngelukain diri sendiri. Nah soalnya yang namanya self harm itu kan gak baik buat diri sendiri, walaupun bagi dia itu ada kepuasan ya. Nah dari situ tuh Teguh harus kasih tahu bahwasannya self harm tuh gak baik bagi dia. Dan juga Teguh harus ngeyakinin dia tuh bahwasannya selain yang namanya cutting, ngelukain diri sendiri, ada hal-hal lain gitu yang bisa dia lakuin untuk menghilangkan overthinkingnya, dengan cara kasih dia sesuatu yang kecil walaupun menarik, kasih dia sesuatu yang bikin hati dia seneng walaupun itu punya effort yang gede.
Nah untuk yang lain lagi, dia kan masih suka overthinking nih. Yang namanya overthinking dalam suatu hubungan, yang paling bagus tuh komunikasi yang baik, komunikasi yang terbuka. Ketika dia punya pemikiran yang negatif terhadap Teguh, Teguh harus meyakinin dia dengan cara kasih bukti yang jelas bahwasanya yang dia pikirin tuh gak benar, yang dia pikirin tuh gak baik, supaya dia tuh yakin bahwasanya pikiran yang dia itu salah. Selama ini tuh dia tuh mikirin hal-hal yang gak benar, yang gak ada bukti jelas. Nah kalau misalkan Teguh udah ngelakuin itu, ya insya Allah ya, moga-moga aja dia tuh gak overthinking lagi. Soalnya kalau nggak dengar dari cerita yang tadi barusan, itu udah kemasuk ke mental sih. Mental dia tuh udah absurd banget, udah kacau. Kalau sampai harus nyium darah sendiri, sampai wangi gitu kan, itu udah gak benar. Nah bagusnya sih kalau masih berkelanjutan, ajak tuh pacar Teguh tuh ke psikologi. Soalnya kalau dibiarin tuh takutnya makin parah. Apalagi ini udah berlangsung lama, bukan seminggu 2 minggu, malah jangka waktunya berbulan-bulan. Nah dari situ Teguh udah paham kan, kira-kira untuk kedepannya Teguh bakal ngelakuin apa nih? Ya gitu sih, saya selalu support dia, ngertiin dia kayak mood dia. Tapi gimana ya, dia tuh kayak pengen dia ngerti gini-gini. Sebenarnya saya juga kadang tuh capek, apa kayak saya lagi bete lagi ini, ditambah kayak ngeladenin mood dia yang kayak tiba-tiba cuek, tiba-tiba gak jelas gitu. Kayak dia tuh pengen bener-bener 24/7 sama saya nih. Saya mau main aja, dia suka bete mulu. Suka bete mulu ya? Iya, saya lagi main PS diteleponin. Oh diteleponin. Nah dari situ tuh dia tuh harusnya paham gitu, bahwasanya Teguh tuh main sama temen, Teguh tuh main PS doang, nggak ngelakuin hal-hal yang negatif gitu. Apalagi buat cewek Teguh. Jadi Teguh main PS cuma buat kesenangan Teguh, ngilangin hal-hal bad mood. Nah Teguh bagusnya Teguh nyeritain ke dia gitu. Boleh sih Teguh sambil PC juga, jadi supaya jadi bukti konkret gitu ke dia bahwasanya Teguh tuh cuma main PS doang, gak ngelakuin hal negatif. Nah kan Saya emang gak macem-macem, cuman kayak walaupun dia tahu saya main PS, kayak gak mau ditinggal gitu. gak mau ditinggal dia tuh. Oh kalau bisa sih enaknya ya ajakin aja dia main PS sama teman-teman Teguh. Kalau bisa kan, dia tuh overthinking kan, ya itu salah satu cara buat ngobatin overthinking dia. Tapi dia tuh emang kayak tergantung sama saya. Dia pernah apa ya, kan di TikTok banyak ya kayak kata-kata gini-gini, misalnya nanti kayak dia yang bikin aku sembuh misalnya dari cutting gini-gini, tapi kalau dia pergi dia gitu lagi. Kalau dia pergi dia gitu Kalau lagi. misalnya saya pergi, ya dia bakal gitu lagi. Jadi yang Teguh tanyain, apakah dia bakal ngelakuin cutting lagi gitu setelah Teguh pergi. Nah kalau dengar dari cerita tadi ya, sepertinya dia tuh bakal ngelakuin hal-hal yang buruk ke dia sendiri ya, kalau dia misalkan overthinking. Apalagi kalau misalkan Teguh udah pergi. Soalnya kan Teguh tuh bagi dia kayak someone to talk gitulah, seseorang buat jadi tempat keluh kesah dia, tempat cerita, tempat kasih semangat, support. Nah gimana caranya? Ya sebelum itu Teguh tuh harus nemenin dia dulu ya. Kan tadi saya udah bilang minimalnya kedatang dulu ke psikologi, soalnya mental dia itu udah gak sehat. Nah kalau bisa nih, nah Teguh sama pacar Teguh tuh nabung buat biaya dia ke psikologi, soalnya kan emang agak mahal ya, agak mahal juga. Nah mungkin habis dari psikologi ya insya Allah bakal reda gitu ya yang namanya overthinking dia, pikiran negatif dia. Soalnya itu udah bisa disebut gak sehat banget mentalnya kalau sampai nyium darah sendiri harum. Oke dari itu apa ada yang ditanyain lagi? Cuman apa ya, mau segimana
rasa yang ngasih tahu dia yang ini. Kalau dari dianya nggak ada kemauan untuk sembuh ini susah Pak. Nah iya susah ya, susah buat sembuh. Kan Teguh udah ngasih tahu nih, kan udah bilang ke dia bahwasanya dia itu tuh gak baik, self harm tuh gak baik. Nah berarti sekarang tinggal tindakan nih, kan baru ucapan doang, berarti sekarang tinggal tindakan buat nyegah dia yang namanya self harm lagi. Dari yang tadi Teguh ceritain masih ada yang ditanyain ya nih? Cukup ya. Jadi Teguh bisa tarik kesimpulan gak nih harus apa aja habis ini? Kayak harus support dia gini-gini, kayak kasih hal positif, energi positif ke dia gini-gini. Ya namanya proses tuh gak bakal sebentar ya, apalagi kasusnya beginian. Itu pasti bisa memakan proses berbulan-bulan buat nyembuhin luka dia. Nah setelah itu apalagi tuh? Kadang saya capek aja sih Kak, gitu. Capek ngadepin dia ya. Ya dalam hubungan tuh pasti ada yang namanya capek, bosen, lesu, lelah. Nah rasa-rasa itu tuh pasti akan terbantahkan sama yang namanya kasih sayang Teguh. Teguh tuh harus support dia, Teguh tuh harus ngedukung dia dalam hal apapun. Teguh harus ubah hal negatif itu jadi hal positif bagi dia. Nah selama hubungan 4 bulan ini tuh dia tuh udah ada kemajuan gara-gara datangnya Teguh di kehidupan dia. Nah berarti tuh Teguh membawa energi positif bagi dia. Nah itu berarti udah nama proses kan, udah proses menuju hal yang lebih baik dari yang sebelumnya dia. Nah jadi Teguh tinggal lanjutin nih proses pengobatan dia nih supaya dia benar-benar pulih seperti dulu lagi, gak kayak sekarang nih. Apalagi sekarang tuh dia udah kelas 12 kan, dia tuh makin bingung harus kemana-kemana. Nah dengan adanya Teguh, saya harap Teguh tuh bisa menjadi obat nih bagi dia supaya dia tuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Selain itu apakah Teguh merasa lega atau gimana nih setelah melakukan proses konseling ini? Agak kayak pemikiran lebih terbuka. Oke. Ada lagi yang mau diungkapin? Udah ya. Oke, kalau begitu sesi konseling ini saya akhiri. Semoga kedepannya Teguh bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk dia, dan juga pacar Teguh bisa mengobati apa sih yang dia rasain sekarang ini. Oke, sekian dari saya tutup konseling ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu dong. Makasih, Pak. Ya. Oh ini nih buat kamu nih ya. Oh iya, Nah, makasih, Kak. ya. Laptopnya boleh? Oh nggak boleh ini punya saya. Oke silakan. Ya.